ke kota Malang. Jangan pukul dia, aku sungguh tidak mengenalnya, pinta Emma. Tetapi pemuda itu hanya tersenyum licik sambil terus menatap Kuni dengan tatapan yang bisa memikat janda. Hehehe. Kenal atau tidak, tapi dia sudah mengganggu jam kerjamu. Jadi kamu akan pulang jam 9 malam ini. Ucap salah satu pria paruh baya yang paling belakang. Suamiku Tono, aku mohon jangan cari masalah. Aku akan pulang jam 9 malam selama seminggu, tapi tolong lepaskan dia. Aku sungguh-sungguh tidak mengenalnya. Ucap Emma memelas. Ternyata pria paruh baya yang paling belakang adalah suami Emma, Tono Ngadi. Tono adalah seorang preman yang ditakuti di daerah perbatasan, meskipun dia sering keluar masuk penjara karena mencuri dan eksploitasi anak. Dia tetap bisa bebas hanya dalam waktu seminggu. Itu yang membuat warga sekitar merasa frustasi dan percuma jika melaporkan tindakan Tono lagi. Bisa-bisa mereka hanya memiliki waktu seminggu dan setelah dia bebas, Tono akan mencari orang yang melaporkannya dan menyiksanya sampai puas. Karena sikap brutal inilah yang membuat Emma merasa kasihan pada Kuni. Dia tidak ingin Kuni mengalami nasib yang sama dengan orang-orang yang pernah disiksa oleh suaminya. Tanpa banyak bicara, salah satu pemuda di sebelah kiri Kuni langsung melayangkan pukulan tangan kanannya dan mengarah pada pipi Kuni. Buk, krik. Suara tangkapan tangan kiri Kuni lalu memelintir dengan kuat sehingga suara tulang patah terdengar memekikan telinga bersamaan dengan suara jeritan orang kesakitan. Sementara pemuda yang sebelah kanan terkejut, lalu mengangkat kakinya dan mencoba menendang perut Kuni dengan kaki kanannya. Buk, kraak. Suara tangkisan dengan tangan kanan lalu kaki kiri Kuni menendang lutut kiri pemuda tersebut sampai suara patah lagi-lagi terdengar bersama dengan jeritan kesakitan. Hanya dalam 5 detik saja, kedua pemuda itu sudah patah tulang tangan kanan dan patah tulang kaki kiri. Mereka mengerang sambil bergulung-gulung di tanah karena tak mampu menahan sakitnya. Sedang Tono diam-diam mundur lalu berlari menjauh dari Kuni dengan wajahnya yang pucat pasi. Melihat Tono lari, Kuni tidak mengejarnya, tapi malah tersenyum pada Emma sambil mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Emma. Tidak perlu, kamu bisa pergi sekarang. Ucap Emma sedikit sedih. Emma yakin, kali ini dia akan mendapatkan siksaan yang lebih kasar lagi saat dirinya pulang ke rumahnya nanti. Melihat keengganan yang ditunjukkan Emma, Kuni lalu mengenalkan dirinya. Jangan khawatir Bibi, saya Kuni suami Kinan, ponakan Bibi di kota Malang. Ucap Kuni ramah. Kemudian Emma ingat lebih dari seminggu yang lalu kakak perempuannya Mei Rahadi, beserta suaminya Budi Setiawan mengunjunginya untuk mengundang dia ikut di acara pernikahan Kinan. Akhirnya Emma tersenyum pada Kuni dan sedikit menatap curiga pada Kuni. Bukankah kita tidak saling kenal, lalu bagaimana kamu tahu jika aku bibinya Kinan? Ucap Emma. Kuni terdiam sejenak untuk mengarang cerita sebelum menjelaskan pada Emma. Saya pernah melihat foto bibi di rumah Kinan, makanya saya sedikit ingat. Ucap Kuni dengan kebohongan. Mari Bi, ikut saya. Saya akan mentraktir kalian makan. Sudah waktunya jam makan siang. Ucap Kuni ramah. Emma justru ketakutan saat mengetahui jika Kuni ingin mentraktirnya. Dia takut suaminya Tono akan kembali dengan membawa lebih banyak orang lagi untuk memukul Kuni. Tidak perlu nak, segeralah pergi dari sini. Sebelum suamiku bawa teman-temannya. Ucap Emma merasa khawatir dengan keselamatan Kuni. Jangan khawatir Bi, saya bisa mengatasi semuanya. Dan saya juga sudah berjanji pada Kinan akan melindungi setiap keluarga. Jadi Bi, mari kita makan siang dulu. Ucap Kuni sambil membawa Emma ke tempat di mana Sisel sedang duduk mencari Kuni. Sementara Kinan merasa sangat heran. Tanpa ucapan apapun teleponnya langsung dimatikan, gumam Kinan. Karena sebentar lagi dia punya jadwal mengemudi, maka tanpa berpikir lama-lama lagi, Kinan mempersiapkan semua kebutuhan mentalnya dan menunggu instruktur mengemudinya tiba di rumahnya. Siapa Kun? Tanya Sisel ketika melihat Kuni berjalan dengan Emma dan anaknya. Ini Bibi Kinan, Emma. Dan Bi, ini Sisel?
Ucap Kuni sambil memperkenalkan Emma ataupun Sisel. Silakan duduk, Bi. Mempersilahkan Emma dan anaknya duduk dengan ramah. Tidak perlu, Nak. Bibi nggak pantas duduk di sini. Tolak Emma karena melihat kondisinya yang compang-camping dan sangat menyedihkan. Tidak apa-apa, Bi. Kita keluarga. Sudah sepantasnya kita duduk bersama. Timpal Sisel. Seperti biasanya, Sisel selalu bersikap rendah hati dan baik hati. Dia tidak pernah merendahkan orang lain ataupun meremehkannya. Mungkin sifatnya sudah tertanam dari keluarganya yang suka menolong orang lain, sehingga dia mempunyai sifat berbudi luhur yang diterapkannya dimanapun. Ini siapa, Bi? Tanya Kuni pura-pura menanyakan anak Emma. Ini Rena. Ucap Emma sambil mengelus rambut Rena. Halo Rena, sapa Kuni. Rena tidak bisa bicara, Nak. Semenjak lehernya dicekik dia jadi bisu. Ucap Emma dengan wajah sedihnya saat mengingat betapa kasihannya anak semata wayangnya itu. Kuni hanya tersenyum lalu memesan makanan lebih untuk Emma dan Rena. Tak lupa Kuni juga memesan es krim untuk Rena. Setelah selesai makan, Kuni berencana mengajak Emma tinggal di rumah mertuanya Mei dan Budi. Tapi Emma menolaknya dengan alasan jika dia takut menjadi beban untuk saudarinya itu. Jangan khawatir, Bi. Semua kebutuhan Bibi dan Rena saya yang tanggung. Yang Bibi lakukan di sana hanya menjalani kehidupan normal layaknya sebuah keluarga. Aku harap Bibi tidak menolaknya. Ucap Kuni menjelaskan pada Emma. Emma tetap bersikeras menolak. Dia tak mau jika harus menjadi beban bagi saudarinya, Mei. Bibi, aku harap Bibi mau ikut kami kembali ke kota Malang. Pikirkan tentang Rena, Bi. Setidaknya biarkan Rena menjalani kehidupan sebagaimana anak seumurannya. Bermain, berlari, belajar dan tertawa. Ucap Sisel mencoba meruntuhkan hati Emma dengan buah hatinya. Tapi Emma terdiam dan bingung mau berkata apa. Jangan khawatir, Bi. Aku tidak kekurangan uang. Dan juga ini sebagai bentuk janjiku kepada Kinan bahwa aku kan membahagiakan seluruh keluarganya. Ucap Kuni lebih meyakinkan Emma lagi. Mungkin Kinan sangat beruntung mempunyai suami seperti Nak Kun? Ucap Emma sudah tidak bisa menolak ajakan Kuni dan Sisel. Bibi salah, aku yang beruntung memiliki istri seperti Kinan? Ucap Kuni sambil tersenyum. Baiklah kalau begitu sudah diputuskan. Sisel kamu sekarang yang mengemudi dan ajak Bi Emma ke rumahku. Aku akan naik ojol sekarang. Ucap Kuni menjelaskan pada Sisel. Sisel hanya mengangguk lalu membuka pintu mobil mempersilahkan Emma masuk. Saat mengetahui mobil yang ditumpanginya sangat bagus, Emma merasa tidak pantas dan kali ini dia yang menawarkan untuk naik angkutan umum saja. Bab 91, Aku bukan PECMB Weru. Sisel hanya mengangguk lalu membuka pintu mobil mempersilahkan Emma masuk. Aku naik angkutan umum saja, Nak Kun? Pinta Emma. Kenapa, Bi? Biar aku saja yang naik ojol. Bibi dan Rena naik mobil saja biar tidak keanginan. Ucap Kuni. Tidak, Nak Kun. Bibi sangat tidak pantas jika naik mobil ini. Emma bersikeras menolaknya. Bibi, ini hanya sebuah mobil, sudah sepantasnya dinaiki. Kali ini Sisel sedikit memaksa dengan mendorong Emma dan Rena masuk ke dalam mobil. Hati-hati ya, Cil. Pelan-pelan saja. Ucap Kuni setelah Emma masuk. Sisel hanya mengangguk sambil tersenyum, lalu dia melajukan mobilnya. Brukum. Sementara Kuni memesan taksi online dari aplikasinya. Meskipun berjarak sekitar 40 km lagi, tapi taksi online di pinggiran sangat langka dan jarang sekali. Butuh waktu sekitar 30 menit untuk menemukan driver. Dan akhirnya Kuni bisa pulang juga. Sementara Kuni masih dalam perjalanan. Sisel dan Emma sudah sampai di rumah Kuni dan saat memasuki halaman Kuni, Nenek Entis sedang merajut di teras rumah. Saat Emma melihat rumah besar nan megah terpampang di depannya, dia tidak bisa mempercayai jika dia bisa masuk di halaman rumah bak istana tersebut. Pin, selamat sore Nenek.
Sapa Sisel sambil berjalan memeluk Nenek Entis. "Oh, kamu sudah pulang? Di mana Kuni?" tanya Nenek Entis. "Kuni sedang ada di perjalanan. Mungkin sebentar lagi sampai." "Oh ya Nenek, di mana Kinan?" tanya Sisel sambil membuka pintu penumpang dan mempersilahkan Emma dan Rena keluar. "Kinan sedang belajar. Siapa, Cil?" Belum sempat Nenek Entis berucap, dia sudah terkejut saat melihat Emma keluar dari mobil Kuni. "Ini bibi Kinan, Nenek. Bi Emma," ucap Sisel. Ketika Nenek Entis mendengar jika dia bibinya Kinan, berarti dia juga kerabat alias besan Nenek Entis. Nenek Entis selalu beranjak dari kursinya dan tersenyum ramah pada Emma. Mari silahkan masuk, jangan di luar nanti kena angin." Sapa Nenek Entis ramah. Melihat Nenek Entis yang memeluknya, membuat Emma merasa tercengang. Selama ini, dia sering menonton film, di mana orang yang paling kejam dan ganas adalah seorang nenek dalam cerita film. Tapi saat melihat betapa ramahnya Nenek Entis, membuat dia harus berpikir ulang jika ingin menganggap Nenek Entis seperti iblis lainnya. "Tidak usah Nenek, saya berdiri di sini saja," ucap Emma. Tidak boleh. Kalian harus masuk ke dalam. Anggap saja rumah sendiri, masih banyak kamar yang kosong di dalam," ucap Nenek Entis sembari menyeret Emma masuk ke dalam rumah. Lagi-lagi Emma tercengang saat masuk ke dalam rumah, di mana meja dan kursinya berkilauan, lantai yang selalu bersih dan dekorasinya yang selalu memanjakan mata membuatnya seperti orang kecil yang tidak pantas masuk ke dalam rumah ini. Bahkan Emma berpikir jika saat ini ada Tono, pasti semua barang-barang ini akan hilang satu persatu sampai habis. "Ayo duduk dulu, kenapa bengong?" tanya Nenek Entis. "Saya permisi mau nunggu di luar saja, Nenek," ucap Emma merasa berkecil hati. "Bibi, jangan khawatir. Jika Kuni datang, pasti aku yang dimarahi karena tidak memperlakukan Bibi dengan baik. Jadi tolong bantu aku, Bi," ucap Sisel sedikit memelas pada Emma. "Tapi ini, biar aku tunggu di luar saja." Emma masih tetap menolak untuk masuk ke dalam rumah. "Ayolah Bi, bantu aku. Bibi dan Rena mandi dan ganti pakaian. Setelah itu Bibi tunggu di teras juga tidak apa-apa," ucap Sisel memelas lagi. Kebanyakan drama ya, Sor. Skip. Setelah itu Emma dan Rena mandi, ganti baju dan berbincang-bincang dengan Nenek Entis di teras rumah. Sementara Sisel pulang ke rumahnya untuk berganti baju lalu ikut nimbrung dengan mereka. Sekitar 1 jam kemudian Kuni sampai. Tak lupa memberi bintang 5 sekaligus tip untuk pelayanan yang bisa dibilang baik bagi Kuni. "Sore Nek, di mana Kinan?" tanya Kuni. "Kinan masih belajar mengemudi," balas Nenek Entis. Saat melihat jam sudah pukul 4 sore. Kuni tak banyak bicara lalu masuk ke dalam kamarnya. Sementara Sisel mengikuti Kuni dari belakang lalu memeluknya saat sudah berada di dalam rumah. "Tumben kamu manjat, Cil. Apakah kamu Sisel yang dulu, yang dijuluki Dewi Transaksi itu?" sindir Kuni. "Terlepas dari aku Sisel yang dulu atau tidak, tapi sekarang aku adalah Sisel milikmu," ucap Sisel bahagia. Kuni lalu tersenyum pada Sisel. "Kita belum resmi menikah, Cil. Kamu masih bisa menikahi tuan muda Sony itu," ejak Kuni pada Sisel. "Oh Kun, aku tidak tahu jika kamu pencemburu akut," sindir Sisel. Kuni lalu menatap Sisel dan menggendong ke kasur lalu menindihnya. "Aku bukan pecemburu, Cil. Hanya saja aku tidak suka jika wanitaku digoda oleh orang lain," ucap Kuni lalu beranjak menuju kamar mandinya. Sementara Sisel merasa senang sekali, Kuni akhirnya menyukainya dengan tulus. Belum sempat dia bangun dari kesenangan hatinya, tiba-tiba handphonenya berdering. Dia mengangkat tanpa melihat namanya. "Halo Nona? Halo, segeralah ke pabrik," ucap suara pria paruh baya membuat Sisel terkejut lalu dia bergegas pergi ke pabrik pembentukan berlian giok keluarga Hartanto.
setelah sampai di pabrik. Ada apa? Sepertinya gawat sekali, ucap Sisel tergesa-gesa. Bukan gawat Nona Sisel, tapi ini berkah bagi perusahaan giok keluarga Hartanto, ucap salah satu pemotong batu dengan riangnya. Melihat ekspresi kebahagiaan terpancar di wajah setiap orang, Sisel lalu mendongak untuk melihat batu dan hasilnya. Apa maksudnya ini? Tanya Sisel keheranan. Ini batu giok langka Nona? Seru mereka hampir sempak. Bagi Sisel, ini pertama kalinya dalam hidup melihat batu giok langka. Bahkan baginya, untuk melihat batu giok kualitas tinggi saja jarang-jarang. Apa benar Pak Min? Teriak Sisel karena tak percaya dengan apa yang didengarnya. Benar Nona, batu langka ini bisa berubah warna sesuai hati pemakainya. Ada 3 warna yang mencolok dan sangat kontras. Dan lagi saat memakainya, batu ini bisa mengalirkan energi yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Bisa bikin awet muda sekaligus menetralkan toksin-toksin jahat yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Dan harganya? Pak Min berhenti karena bingung menyebutkan nominalnya karena terlalu mahal. Berapa Pak Min? Desak Sisel. Ratusan triliun Nona? Ucap Pak Min terbata-bata. Jika dipublikasikan, saya yakin hanya dalam semenit akan laku terjual. Lanjut Pak Min. Sebentar Pak Min. Apa tadi pagi Pak Min dengar berita tentang keluarga Kurnia yang bangkrut? Ucap Sisel. Hampir seluruh orang yang ada di pabrik mengangguk. Beritanya menyebar dengan cepat, apalagi disiarkan di TV nasional, jadi seluruh negeri pasti sudah tahu semua. Bab 92, Suasana Makan Ceria. Sebentar Pak Min. Apa tadi pagi Pak Min dengar berita tentang keluarga Kurnia yang bangkrut? Ucap Sisel. Semua orang yang ada di ruangan tersebut mengangguk. Bahkan sampai sekarang beritanya juga masih jadi trending topic di beberapa laman berita aplikasi. Kalau begitu, jangan diumumkan dulu Pak Min, kita tunggu sampai mereda baru kita bikin gebrakan di sosial media. Saya takut terjadi gesekan antara keluarga Hartanto dan keluarga Kurnia. Ucap Sisel. Mendengar beberapa ratus triliun, Sisel sangat senang sekali, hanya saja dia takut jika keluarga Kurnia akan meminta ganti rugi, bahkan membalas dendam pada keluarga Hartanto, karena keluarga Kurnia bangkrut gara-gara bersaing dengannya di pelelangan batu giok di pinggiran pelabuhan Neville. Semua orang hanya mengangguk tanpa bertanya lagi, karena Sisel tidak menjelaskannya secara rinci. Pak Min, masih ada berapa batu lagi? Tanya Sisel. Saya masih memotong 5 batu Nona, ada 1 batu kualitas langka, tinggi, dan rendah. Dan 2 batu gagal. Jadi masih banyak? Tutur Pak Min. Sisel hanya mengangguk lalu pergi meninggalkan pabriknya. Sisel sudah sangat mempercayai semua pekerjanya, termasuk Pak Min. Karena Pak Min sudah lama ikut bekerja dengan Rudi, apalagi Pak Min ikut Rudi jauh sebelum Sisel lahir. Sehingga tingkat kepercayaan yang diberikan pada Pak Min adalah mutlak tanpa keraguan sedikit pun. Belum lagi gaji yang ditawarkan oleh keluarga Hartanto termasuk yang paling besar, di mana setiap bulannya, mereka bisa mengantongi 10-100 juta tergantung dari hoki batu yang ditemukan oleh keluarga Hartanto. Tapi akhir-akhir ini, sejak mereka membeli batu dari Kuni, tingkat pendapatan setiap karyawan meningkat antara 50-200 juta per bulan. Itu malah yang membuat Pak Min dan yang lain semakin betah bekerja di sini. Di tempat lain, Kinan sudah selesai belajar dan mencoba membawa mobilnya sendiri ke rumah. Dia sangat pandai sehingga dalam waktu 2 hari saja sudah bisa menguasai dan hanya butuh beberapa kali lagi untuk benar-benar mengerti haluan dan menguasai sistem mengemudi dengan baik. Awalnya dia tidak melihat Emma, karena Emma sedang ke toilet. Tapi saat dia sudah memarkirkan mobilnya dan ingin masuk ke dalam, tiba-tiba dia terkejut saat mengetahui seorang wanita sedang keluar dan duduk di teras rumahnya. Bibi Emma? Teriak Kinan bahagia, lalu berlari untuk memeluk Emma. Sedang Emma saat mendengar teriakan namanya, dia melihat Kinan berlari ke arahnya. Kinan, apa kabarmu?
Sapa Emma sambil memeluknya. Saat ini Kinan bisa tersenyum bahagia karena melihat kondisi Emma yang bersih dan juga rapi. Coba jika Kinan melihat Emma saat kondisinya compang-camping saat pertama kali datang, pasti Kinan akan menangis terseduh-seduh karena melihat penderitaan bibinya tersebut. "Bibi kapan datang? Kenapa tidak mengabari aku jika ke sini?" tanya Kinan. Emma hanya diam dan tersenyum pada Kinan. Dia tidak tahu harus berkata atau mengawali cerita dari mana untuk menggambarkan kisah hidupnya yang tragis ini. "Bibi, kenapa diam? Di mana Rena?" tanya Kinan lagi. "Rena sedang tidur," ucap Emma. "Baguslah, Bibi juga bisa istirahat. Besok kita akan ke rumah ayah dan ibu," ucap Kinan. Emma hanya mengangguk lalu membawa Kinan untuk duduk. "Istriku, apa kelasmu sudah selesai?" ucap Kuni saat ingin duduk di teras dan sedang mencari Sisel juga. "Oh, suamiku, apa kamu sudah ketemu dengan bibiku?" ucap Kinan bahagia. Kuni hanya tersenyum sambil memeluk Emma dari belakang. "Apakah tindakanku seperti orang asing, istriku?" ucap Kuni dengan angkuhnya. "Baiklah Bibi, aku mau mandi dulu. Suamiku ikut aku," ucap Kinan lalu bergegas masuk ke dalam rumah. Kuni hanya mengangguk pelan lalu mengikuti Kinan ke kamar. Sesampainya di kamar, Kinan lalu memeluk Kuni dan mencumbuinya. Tanpa banyak aksi, Kuni lalu menggendong Kinan menuju kamar mandi dan dia mandi lagi bareng Kinan. "Suamiku, apakah kamu tidak merindukanku?" ucap Kinan manja. "Aku sangat merindukanmu, istriku. Apalagi aku sangat merindukan," ucap Kuni sambil meremas-remas gunung kembar milik Kinan. Akhirnya, mereka kembali bercumbu dengan saling membersihkan badan masing-masing. Setelah itu, mereka berbincang-bincang sampai lupa waktu jika sudah saatnya makan malam. Kali ini Nenek Entis dibantu Emma memasak di dapur. Sedang Kinan terus bercerita tentang kelas mengemudinya tanpa henti di dalam kamar mandi. Sesekali Kinan bertanya tentang bibinya. Hanya saja Kuni menutupinya dengan berbohong padanya jika Emma telah membantunya memandu di kota Red dan saat bercerita tanpa sengaja Kuni mengetahui jika Emma adalah adik Mei, ibu Kinan. Kinan sudah tidak bertanya lagi, karena meskipun Kuni pernah berbohong padanya, Kuni selalu berbohong demi kebaikannya. Tok, Kuni, Kinan apa kalian tidak mau makan malam?" teriak Emma. Mendengar makan malam, Kinan terkejut lalu segera berdiri. Sedang Kuni hanya tertawa melihat Kinan lupa dengan segalanya saat dirinya bahagia. "Nenek, Bibi, maaf aku lupa tadi sehingga tidak membantu kalian," ucap Kinan dengan penuh penyesalan. "Sudah lupakan Kinan," ucap Emma. Sedang Nenek Entis hanya melambai tanpa berucap apapun. Saat ingin makan, pandangan Kinan tertuju pada gadis kecil yang sedang duduk di sebelah Nenek Entis. "Rena, ya ampun, lihat badanmu sayang," ucap Kinan merasa iba dengan kondisi Rena. "Ini aku Ren, Kinan. Apa kamu melupakanku?" tambah Kinan karena tidak mendapat respon dari Rena. "Jangan mengganggu Rena, istriku. Dia sedang sakit tenggorokan. Jadi tidak bisa menjawabmu," ucap Kuni menyahut saat mengetahui Emma tak bisa berkata-kata untuk membela Rena. "Suamiku, bukankah kamu seorang dokter ajaib? Apa kamu tidak bisa menyembuhkan Rena?" ucap Kinan tak percaya. "Jangan khawatir istriku, besok pagi Rena pasti sudah sembuh," ucap Kuni percaya diri. Kinan tersenyum saat mendengar ucapan Kuni. Sedang bagi Emma, dia tidak menganggap serius ucapan Kuni. "Sisel di mana, Nenek?" tanya Kinan karena dari tadi tidak melihat Sisel. "Aku di sini," ucap Sisel sambil berlari menuju Kinan dan memeluknya. "Kamu bahagia sekali, Cil," ucap Kuni penasaran. Sisel hanya tersenyum sambil mengacungkan kedua jempolnya pada Kuni. "Kemarin kita sukses besar, Kun. Kita dapat bahan langka yang harganya wakaweu,"
Ucap Sisel menghebohkan suasana. Kuni hanya tersenyum karena dia sudah tahu hasilnya. Sedang Kinan, matanya berbinar. Sisel, apa itu? Cerita dong, desak Kinan. Nanti sehabis makan aku bawa kamu. Sabar ya Abesti. Ucap Sisel menggoda Kinan. Meskipun raut wajah Kinan sedikit cemberut, tapi dia tidak bisa memaksa Sisel untuk cerita padanya. Sedang Sisel diam-diam menatap semua orang sambil berpikir jika dia menikah dengan Kuni, maka suasana makannya mungkin akan seperti ini. Gumam Sisel. Bab 93, Keluarga Kurnia tamat. Sedang Sisel diam-diam menatap semua orang sambil berpikir jika dia menikah dengan Kuni, maka suasana makannya mungkin akan ceria seperti ini. Gumam Sisel. Setelah mereka selesai makan malam, Sisel lalu berpamitan untuk pulang. Tapi Kinan mencegahnya karena penasaran dengan berita yang ditahan oleh Sisel tadi. Akhirnya mau tak mau, Sisel mengajak Kinan ke tempat pemotongan batu giok milik perusahaannya. Mengetahui Sisel dan Kinan pergi, Kuni lalu berjalan menuju kamar Rena untuk menyembuhkan Rena. Sesampainya di kamar Rena, Rena sedang tidur di pangkuan Ema. Bibi, bolehkah saya melihat Rena? Tanya Kuni. Untuk apa nak Kuni? Terima kasih sudah menolong Bibi dan Rena. Ucap Ema penuh dengan rasa syukur. Ayolah Bibi, kita ini keluarga. Ucap Kuni lalu mendekat ke Rena dan menyentuhnya. Setelah tahu kondisi Rena yang mengalami penghimpitan pembuluh darah sehingga aliran darah yang tidak lancar yang menyebabkan Rena sulit kembali bicara, Kuni lalu mengeluarkan 1 kotak jarum peraknya dan hanya menggunakan 3 jarum yang dibutuhkan untuk mengobati Rena. Melihat jarum perak, Ema terkejut. Apalagi dirinya fobia jarum, sehingga saat melihat jarum, dia lemas kehilangan tenaganya lalu bersandar di tembok. Sementara Kuni langsung menancapkan ketiga jarum perak tersebut ke beberapa titik di sekitar leher Rena. Di sini Rena sedikit terhentak, tapi langsung normal kembali setelah jarum-jarum itu dicabut dan dikembalikan lagi ke kotak. Bibi jangan khawatir, besok pagi Rena pasti akan memanggil Bibi lagi. Ucap Kuni lalu pergi. Sedang Ema masih dengan setengah sadarnya tidak menghiraukan Kuni, tapi tetap mengelus-elus rambut Rena agar Rena semakin pulas tidurnya. Di tempat lain, Sisel dan Kinan sudah sampai di pabriknya. Dan sewaktu Sisel masuk, dia dikejutkan dengan wajah Pak Min yang melongo lagi sambil melihat bongkahan batu giok yang baru saja dipotongnya. Pak Min, kenapa bengong? Tanya Sisel. Nona Sisel, ini batu langka lainnya. Teriak Pak Min sambil menunjuk bongkahan batu giok di depannya. Sisel lalu melihat dan dia langsung terdiam. Pak Min, warnanya kok beda? Ucap Sisel kebingungan. Tadi batu langka memiliki 3 warna yang sangat indah. Sedang sekarang memiliki warna acak yang sangat tidak beraturan, dan sangat berbeda sekali dengan batu langka pertama. Nona, yang pertama itu batu giok langka Imperial Trisula, sedang yang ini batu giok langka Imperial Aurora. Jawab Pak Min. Dari segi warna dan kedudukan juga berbeda. Dan Imperial Aurora memiliki harga jual 2 kali lipat dari batu giok langka Imperial Trisula. Ucap Pak Min antusias sekali. Jadi, ini lebih berharga dari yang pertama? Ucap Sisel keheranan. Pak Min hanya mengangguk sambil tersenyum bahagia. Dalam pikiran Pak Min dan para pekerja, bulan ini mereka akan mendapatkan minimal 300 juta setiap orang. Kinan, apa kamu sudah mendengarnya? Inilah berita yang aku tahan tadi. Ucap Sisel sambil berlari memeluk Kinan. Kinan tak kalah riangnya, bahkan dia sampai lompat-lompat karena terlalu senangnya mendengar berita yang bahagia ini. Di tempat lain di kota Red, di kediaman keluarga besar Kurnia sedang kedatangan tamu terhormat seorang prajurit angkatan darat yang bergelar Brigadir Jenderal, Sandy Simon. Sandy adalah anak kedua dari keluarga Simon di kota Blue yang memiliki pangkat Jenderal Bintang 1 di pundaknya. Kakak Sandy, Reynald Simon, telah menikahi putri tertua dari keluarga Kurnia, Sonya Kurnia.
Ini yang membuat keluarga Simon mengutus Sandi untuk menanyakan perihal kebangkrutan yang dialami oleh keluarga Kurnia. "Selamat malam Tuan Kurnia," sapa Sandi pada Andi Kurnia. Andi hanya melihat sekilas lalu kembali tertunduk. Dia tidak menyangka jika keluarga Kurnia akan bangkrut secepat ini. Apalagi tangannya sudah sakit karena memukul Sony semalaman, membuat Andi bak mayat hidup yang sedang dipajang di museum. Setelah beberapa saat, Andi akhirnya bicara. "Ada perlu apa seorang jenderal bintang 1 datang ke kediaman Kurnia yang sudah hancur ini?" Andi sudah tidak menaruh harapan pada keluarga Simon di Kota Blue, karena selama ini keluarga Simon tidak pernah mau membantu keluarga Kurnia, sehingga keluarga Kurnia tidak bisa naik menjadi keluarga atas di Kota Red. "Maafkan saya Tuan Andi, saya kesini atas permintaan dari kakak ipar, putri Anda, untuk menyelidiki penyebab kebangkrutan keluarga Kurnia," ucap Sandi penuh hormat. Andi hanya terdiam lalu melambai pada pelayan yang berada di ujung pintu. "Bawa bajingan itu kemari," ucap Andi datar. Pelayan hanya membungkuk lalu pergi. Tak berselang lama, pelayan itu datang kembali dengan membawa Sony yang ditopang oleh 2 pelayan lainnya. "Jika kamu ingin tahu kebenarannya, maka tanyalah dia. Si brengsek inilah penyebab keluarga Kurnia hancur sekarang," ucap Andi geram saat melihat Sony di depannya. "Ayah, maafkan aku. Aku tanpa sadar membelanjakannya. Aku berkata jujur, Ayah," elak Sony. "Panggil Martin ke sini," teriak Andi. Martin adalah penasehat yang berada di sebelah Sony saat tawar-menawar batu giok. Sesaat kemudian Martin juga dibawa ke hadapan Sandi dengan kondisi yang tak jauh berbeda dengan Sony. Bahkan kondisinya jauh lebih mengenaskan. "Silakan kamu berbicara pada mereka, aku muak dengan cerita yang tidak masuk akal itu," ucap Andi lalu pergi meninggalkan ruang keluarga Kurnia. Sedang Simon menyimak cerita Martin dan Sony dengan mulut ternganga. Di mana setiap melakukan transaksi tawar-menawar, Sony akan kehilangan akal dan menawar tanpa berpikir. Setelah mendengar cerita Sony dan Martin, Sandi merasa dirinya seperti orang bodoh. Pantas saja kepala keluarga Kurnia, Andi Kurnia, muak dengan cerita mereka. Ternyata cerita mereka memang tidak masuk di akal. Bagaimana bisa Sony menawar tanpa sadar? Bahkan dia menawar ketika orang itu Kuni ikut menawar. Jika Kuni tidak menawar, maka Sony juga tidak ada minat untuk menawar batu itu. Seolah-olah Sony dikendalikan oleh Kuni. Sandi akhirnya pergi tanpa berucap apapun. Dia merasa jika hancurnya keluarga Kurnia murni kebodohan dari Sony sendiri. Setelah itu, Sandi kembali ke kediaman keluarga Simon untuk melaporkan hasil dari investigasinya bahwa Sony penyebab hancurnya keluarga Kurnia. Keesokan harinya, seluruh keluarga Kurnia ditangkap atas tuduhan penggelapan dana dan pelanggaran kontrak kerja sehingga tidak ada lagi nama keluarga Kurnia di Kota Red. Berita ditangkapnya seluruh keluarga Kurnia telah dipublikasikan dan dengan keluarnya berita penangkapan tersebut, Sisel akhirnya mengumumkan jika perusahaan giok keluarga Hartanto telah menemukan batu giok kualitas langka imperial Trisula ke laman perusahaan. Sehingga berita itu langsung menghebohkan seluruh negara Java. Tak terkecuali konglomerat nomor 1 di negara Java. Kevin Sanjaya, kepala keluarga Sanjaya yang berada di Kota Rit, ibu kota negara Java sekaligus jantung dari negara Java. Bab 94, Kinan Nyonya Besar. Keluarga Sanjaya telah mengakar di negara Java selama ratusan tahun, tepatnya 500 tahun yang lalu saat pertama kalinya negara Java dibentuk oleh leluhur keluarga Sanjaya dan 3 leluhur keluarga besar lainnya. Tapi, sejak negara Java sedikit makmur, leluhur keluarga Sanjaya bermain licik dengan mengadu domba ketiga keluarga besar pendiri negara Java dengan berita dan isu-isu yang saling merugikan di antara ketiga keluarga besar tersebut. Hanya kurang dari seminggu, ketiga keluarga besar yang ikut mendirikan negara Java telah musnah akibat peperangan internal di antara ketiganya sekaligus pembantaian yang dilakukan keluarga Sanjaya. Keesokan harinya, Kinan dan Kuni mengantar Emma dan Rena ke rumah orang tua Kinan, di perumahan Permata Ungu kelas utama. Di dalam mobil, Emma merasa bahwa apa yang dikatakan Kuni hanya semata-mata untuk menghiburnya.
Dia merasa cemas karena sampai sekarang Rena masih belum bicara. Sementara Kuni asyik mengawasi Kinan yang sedang menyetir. "Jalan santai saja istriku, jangan gugup," ucap Kuni saat melihat tangan dan kaki Kinan gemetaran. Kinan hanya tersenyum melihat Kuni sebentar. "Lihat ke depan, jangan lihat aku istriku," ucap Kuni lagi ketakutan. Saat di lampu merah, ada badut yang sedang mendengar musik sambil berjoget. Membuat Rena ikut berjoget di dalam mobil. Meskipun hanya menunjuk saja, tapi Emma tahu maksud Rena jika dia melihat badut. "Rena, kenapa tidak kamu panggil badutnya? Ini berikan pada badutnya," ucap Kuni sambil memberikan uang 50.000 pada Rena. Sementara Rena terdiam karena dia tahu jika pita suaranya sudah rusak dan tidak dapat berbicara lagi. "Teriak saja Rena, sehingga badutnya menghampiri kita, cepat sebelum lampu hijau," desak Kuni. Kemudian Rena menirukan gaya orang memanggil badut. Awalnya suaranya tidak terdengar, tapi pada teriakan kedua, "Duut, badukut, badut, badut." Akhirnya suara Rena keluar dan membuat Emma terkejut. Tanpa sadar Emma memeluk Rena sambil menangis. Sementara badut itu menghampiri mobil Kinan karena mendengar suara yang memanggilnya. Rena masih belum sadar dan dia tersenyum setelah memberikan uangnya pada badut. Sementara Emma menangis sedikit lebih keras karena bahagia, anaknya Rena sudah bisa berbicara lagi. Bibi kenapa menangis?" tanya Kinan sambil mengemudi. "Terima kasih Kun, kamu telah menyembuhkan anak saya. Terima kasih, terima kasih," ucap Emma berulang kali. "Bibi, sudahlah jangan menangis, lihat Rena juga ikut menangis," ucap Kuni saat mendengar Rena menangis tanpa sebab. Sementara Kinan merasa seperti orang bodoh karena tidak tahu apa-apa. Sekitar 30 menit kemudian, mereka tiba di rumah Mei dan Budi. Saat tiba, Mei dan Budi sedang bercocok tanam di kebun halaman rumah. "Ayah, Ibu!" teriak Kinan. "Kakak!" Emma juga ikut berteriak. Mei terkejut saat mendengar suara Kinan memanggilnya. Tapi lebih terkejut lagi saat mendengar suara yang sedikit serak memanggilnya kakak. Saat dia melihat sosok Emma, Mei langsung melempar sekrop kecilnya dan berlari menuju Emma. "Emma adikku, bagaimana kabarmu?" tanya Mei dengan perasaan senang tak terkira. Sementara Emma lagi-lagi menangis di pelukan Mei. Mendengar tangisan Emma, Mei merasa jika kehidupan Emma di kota Red sangat memprihatinkan. Mei jadi teringat saat dia mengunjungi Emma untuk ikut menghadiri acara pernikahan Kinan. Meskipun Mei tergolong keluarga yang kurang mampu, tapi kehidupan Mei masih lebih baik daripada kehidupan adiknya tersebut. Hal itu terbukti dari rumah Emma yang ngontrak di daerah kumuh dekat dengan pembuangan akhir dan rumahnya pun juga jauh dari kata layak. Selain udaranya yang bau, dinding rumahnya hanya terbuat dari triplek, bahkan atapnya pun hanya ditutupi seng-seng bekas dan juga berkarat. "Sudah Emma, jangan menangis," hibur Mei. "Baiklah kalian ayo masuk dulu," ajak Budi. Akhirnya mereka masuk dan saat Mei melihat Rena, Mei merasa sangat kasihan, sehingga Mei mengeluarkan semua makanan, camilan dan minuman yang ada dan meletakkannya di depan Rena. "Ayo dimakan Ren, habiskan semua. Apa kamu masih tidak mau berbicara sama Bude?" tanya Mei. "Bukan begitu Kak. Waktu kamu ke sana, Rena beneran tidak bisa ngomong. Rena baru bisa ngomong baru saja saat perjalanan ke sini tadi," ucap Emma membela Rena. "Emang kenapa Rena kok nggak bisa ngomong Emma?" tanya Mei heran. Akhirnya Emma menceritakan kejadian yang sebenarnya. Setelah selesai bercerita, Kinan langsung menangis terseduh-seduh di pelukan Mei. Kinan sangat tidak bisa menahan hatinya untuk tidak menangis saat mengetahui jika selama ini Rena dan Emma mengalami kondisi hidup yang sangat-sangat memprihatinkan. "Jadi Tono memaksamu dan Rena mengemis untuk mencukupi semua kebutuhannya. Dasar laki-laki biadab," ucap Mei marah.
Sedang Budi dan Kuni hanya geleng-geleng kepala dan merasa harga diri mereka jatuh gara-gara kelakuan Tono terhadap Emma. Sudahlah ibu, jangan emosi. Yang penting sekarang Emma dan Rena sudah aman. Saya harap ibu mau mengizinkan Emma dan Rena tinggal di sini. Untuk masalah biaya hidup, saya yang tanggung. Ucap Kuni. Kamu jangan khawatir Kun, uang yang kamu kasih itu sudah lebih dari cukup untuk menghidupi 100 orang selama 50 tahun. Jadi uangnya lebih baik kamu tabung atau investasikan untuk masa depan kalian dan anak-anak kalian kelak. Ucap Budi. Budi sudah tidak bisa lagi menerima uang pemberian dari Kuni. Karena semua yang dibutuhkan Budi sudah tersedia. Bahkan Budi dan Mei sedikit bosan dengan kehidupan damainya yang secara tiba-tiba ini. Sehingga mereka memutuskan untuk menanam di halaman depan agar memiliki sedikit kesibukan. Cat, cat, cat. Tiba-tiba telepon Kinan berdering dan saat melihatnya, Kinan terkejut. Suamiku, aku lupa jika hari ini jadwalku skripsi. Ucap Kinan dengan sedihnya. Lupakan skripsinya istriku, kamu tetap bisa lulus kok. Apa kamu lupa siapa pemilik kampusmu? Ucap Kuni santai. Saat Kinan mengingatnya, dia teringat dengan Rudi. Tuan Rudi, ucap Kinan lirih. Salah? Ucap Kuni sambil berdiri lalu menunjuk Kinan. Kamu istriku? Melihat Kuni menunjuk Kinan, Budi, Mei dan Emma terkejut berjamaah. Hah? Semua aset yang aku punya sudah aku ubah atas namamu. Jadi sekarang kamu jadi nyonya besar. Ucap Kuni santai. Mendengar ucapan Kuni, Budi dan Emma merasa beruntung Kinan memiliki laki-laki seperti Kuni. Sedang Mei masih saja tidak rela dengan hubungan Kinan dan Kuni. Biun, ayo kita ke toko, beli bahan makanan untuk makan siang ini. Ajak Budi. Mei mengangguk lalu berjalan pergi. Sementara Rena duduk memakan semua camilan yang ada di depannya, Emma berlari menyusul Mei ingin ikut Mei berbelanja. Budi langsung berbalik masuk ke dalam saat mengetahui jika Emma ingin ikut. Hitung-hitung dia memberi kesempatan Mei dan Emma untuk mengobrol santai berdua. Bab 95, Tuan Muda Kevin Sanjaya berkunjung. Budi langsung berbalik masuk ke dalam saat mengetahui jika Emma ingin ikut. Saat Emma dan Mei berjalan ke toko yang berjarak sekitar 100 meteran dari rumah Mei. Emma sangat penasaran dengan kekayaan Kuni. Karena baru kali ini Emma melihat orang kaya seperti Kuni yang supel dan baik hati. Tidak neko-neko ataupun bersikap kejam pada saudaranya. Kak, aku boleh tanya nggak? Tanya Emma. Apa? Bicara saja jangan takut. Ucap Mei. Awalnya Emma ingin langsung ke intinya, tapi dia mengurungkan niatnya takut Mei berpikir yang tidak-tidak tentangnya. Ini mengenai Kuni, Kak. Memangnya Kuni kerja apa, Kak? Tanya Emma penasaran. Kuni, dulu Kuni saat melamar Kinan bilangnya kerja ojol, mah. Kenapa? Jawab Mei. Tapi kok aku merasa Kuni seperti orang hebat ya? Ucap Emma penuh kagum. Mendengar adiknya mengagumi Kuni, membuatnya mencibir tak karuan. Hebat apanya? Dia itu suka KDRT ke istrinya. Suka maksa-maksa juga. Ucap Mei lirih. Emma yang tak bisa mendengar suara Mei merasa aneh. Kakaknya berbicara tapi suaranya gak kedengeran. Kakak, kenapa bisik-bisik? Aku gak dengar. Ucap Emma menegaskan. Sudah lupakan saja, Kuni gak sebaik yang kamu kira. Ucap Mei. Mendengar perkataan Mei, Emma merasa jika kupingnya benar-benar bermasalah. Apa maksud kakak tadi jika Kuni lebih baik lagi dari apa yang aku pikirkan? Ucap Emma masih ingin tahu lebih jelas lagi. Mei tidak mau memperpanjang masalah ini sehingga dia hanya mengangguk tanda setuju saja. Melihat Mei mengangguk, Emma kembali bertanya lagi. Kali ini pertanyaannya adalah pertanyaan yang ingin ditanyakan di awal tadi. Kak, kalau boleh tahu, berapa uang belanja yang dikasih Kuni, sehingga kakak ipar tadi bilang cukup untuk 100 orang? Ucap Emma penasaran. Oh, kalau itu, Kuni ngasih uang belanja 1 M per bulan.
Ucap Mei santai. Mendengar 1 M, Emma berhenti dan membayangkan berapa banyak uang itu. Karena seumur hidupnya, yang pernah dia lihat adalah uang sebesar jutaan saja. Sudah, ayo cepat, jangan lama-lama, banyak yang menunggu di rumah. Ucap Mei dan bergegas menuju toko swalayan. Sesampainya di toko, Mei langsung mengambil troli, dan Emma sedang melihat-lihat sekeliling. Emma melihat harga mana yang paling murah dan dia akan membeli yang paling murah. Karena Emma berjalan ke arah yang salah, Mei lalu memanggilnya untuk mengikutinya di belakang. Sedang Mei mengambil makanan kualitas super tanpa melihat label harganya. Melihat Mei yang asal ngambil, Emma merasa kakaknya sedikit tergesa-gesa. Jadinya dia ikut membantu dengan memasukkan barang-barang lainnya yang lebih murah. Setelah selesai memilih, mereka akhirnya membayar ke kasir. Mei tidak tahu jika di dalam belanjaannya ada makanan kualitas rendah yang diselipkan oleh Emma tadi. Totalnya 9.200.000 Ibu Mei? Ucap pegawai kasir toko yang sudah hafal dengan Mei. Agak salah, Vin? Ucap Mei pada Vina. Melihat total harganya 9 jutaan, Mei terkejut. Sedang Emma merasa bersalah karena mungkin dia memasukkan bahan makannya terlalu banyak. Kakak, maaf ya, aku memasukkan bahannya terlalu banyak tanpa bertanya padamu. Ucap Emma menyesal. Kenapa kamu minta maaf, Dik? Ucap Mei kemudian berbicara pada kasir toko. Vin, coba kamu cek lagi. Biasanya 15 jutaan lebih. Aku nggak mau kamu yang nalangi loh. Ucap Mei pada Vina. Mei tahu berapa gaji karyawan toko di sini, sehingga jika harus nombok sampai jutaannya mereka bisa dianggap kerja bakti saja. Sedang Emma merasa tertegun dengan ucapan Mei. Biasanya 15 jutaan lebih, kata yang terngiang-ngiang di telinga Emma. Setelah 20 menitan Vina mengecek ulang, totalnya tetap sama dan tidak berubah. Ibu Mei, ada barang yang nilainya berbeda, jadi totalnya menyusut. Ucap Vina menjelaskan. Kemudian Mei melihat-lihat dan benar saja, ada beberapa produk yang tidak dipilihnya. Ya udah Vin, tolong suruh antum mengantar ya. Ucap Mei sambil memberikan beberapa lembar uang 10 ribuan. Vina hanya mengangguk, lalu Mei dan Emma pergi tanpa membawa apapun. Kakak, kenapa kita tidak bawa apa-apa? Ucap Emma keheranan. Belum sempat Mei menjawab, tiba-tiba mereka diklakson oleh sepeda roda 3. Tintin, Ibu Mei? Sapa pengemudinya. Mei hanya tersenyum lalu menjelaskan pada Emma. Itu belanjaan kita sedang dikirim sambil nunjuk kendaraan di depan. Emma hanya mengangguk lalu mengikuti langkah Mei. Sementara Sisel merasa jenuh karena tidak ada Kuni di sampingnya. Meskipun dia disibukkan dengan banyaknya para peminat berlian giok Imperial Trisula dan Aurora. Tapi dengan tidak ada suara Kuni, membuat hidupnya sedikit hambar. Permisi Nona, Anda kedatangan tamu dari keluarga Sanjaya. Tuan muda keluarga Sanjaya, Kevin Sanjaya ingin bertemu dengan Anda secara langsung. Ucap Mika sekretaris Sisel. Mendengar nama Sanjaya membuat Sisel terkejut. Bahkan dia tidak menyangka jika konglomerat nomor 1 di negara Java sedang berdiri di balik pintu ingin menemuinya. Mungkinkah keinginan ayahnya untuk mengenal pemilik rumah kelas super di Prum Silver Lake akan terkabul? Mengingat itu membuat Sisel merasa bahagia. Dia pun langsung bergegas keluar untuk menyambut Kevin secara pribadi. Tuan muda Kevin, maafkan saya atas ketidaktahuan akan kedatangan Anda. Ucap Sisel penuh hormat tanpa melihat mata Kevin. Sedang Kevin merasa senang saat melihat Sisel, pikiran liarnya mengatakan jika dia ingin meniduri Sisel. Tuan muda Kevin. Ucap Sisel lagi karena belum mendengar suara Kevin. Kevin lalu berdehem sekaligus berkata, tidak apa-apa Nona Sisel. Kedatanganku ke sini karena mendadak sehingga aku lupa mengabari Anda. Lagi pula saya yang butuh Anda, maksud saya butuh giok langka Trisula itu sehingga wajar jika saya datang langsung kemari. Baiklah Tuan muda Kevin, katakan saja padaku Anda butuh berapa? Nanti biar saya yang bicara dengan pihak produksi. Ucap Sisel.
Oh, tidak, bukan begitu mainnya. Saya akan membeli semuanya. Katakan berapa harganya? Ucap Kevin penuh arogan, seolah-olah dia bisa membeli seluruh dunia jika mau. Maaf Tuan Muda Sisel, saya tidak bisa menjawabnya. Karena batu itu milik seseorang, jadi saya tidak berhak jika menjual semuanya tanpa memberitahu pemiliknya, ucap Sisel menerangkan. Kalau begitu bukankah itu hal sepele Nona Sisel? Anda cukup memberitahu dia sekarang bukan? Ucap Kevin dengan nada perintah. Baiklah, silakan duduk Tuan Muda Kevin. Saya akan menghubunginya sebentar, permisi. Ucap Sisel sembari ingin pergi dari ruangan tersebut. Kevin lalu menggapai Sisel dan menariknya ke pelukannya. Bukankah Anda bisa menelponnya dari sini Nona Sisel, ucap Kevin dengan senyum mesumnya. Lepaskan Tuan Kevin, saya akan segera menikah. Ucap Sisel sambil memberontak ingin lepas dari Kevin. Bab 96, Arogannya Kevin Sanjaya. Lepaskan Tuan Kevin, saya akan segera menikah. Ucap Sisel sambil memberontak ingin lepas dari Kevin. Meskipun awalnya Kevin terkejut, tapi dia tidak melepas Sisel. Malah sebaliknya, dia semakin erat memeluk Sisel dan berusaha mencumbuinya. Klik, lalu pintu terbuka dan Rudy masuk ke ruangan tersebut. Beruntungnya Sisel karena ayahnya tiba-tiba masuk. Sedang Rudy merasa wajahnya seperti ditimpuk kotoran saat melihat putri semata wayangnya seperti ingin dipoksa oleh Kevin. Tuan Muda Kevin, apa maksudnya ini? Ucap Rudy menahan amarahnya. Oh, Anda Tuan Rudy? Karena Anda sudah melihatnya, lalu aku bisa apa? Ucap Kevin angkuh. Aku ingin berkencan dengan putri Anda. Ucap Kevin santai. Tidak, aku tidak mau. Aku akan menikah dengan Kuni Tuan Muda Kevin. Teriak Sisel. Sedang Rudy merasa sakit hati mendengar teriakan Sisel. Dia ingin sekali menyelamatkan Sisel. Tapi jika dia bertindak gegabah, maka perusahaan keluarga Hartanto pasti akan hancur dengan cepat. Tuan Muda Kevin, tolong lepaskan putriku. Bukankah Anda sudah mendengarnya jika dia sudah mau menikah? Ucap Rudy. Meskipun Rudy tahu jika Sisel hanya menggertak, tapi dia harus meyakinkan Kevin jika putrinya benar-benar akan menikah. Mau menikah ataupun tidak, aku tidak peduli. Jika aku menginginkannya, maka aku akan mendapatkannya. Ucap Kevin lebih arogan lagi. Kevinin! Teriak Rudy yang sudah gelap mata. Rudy sudah tidak peduli lagi dengan martabat dan kehormatan yang dimiliki keluarga Sanjaya. Mendengar teriakan Rudy, Kevin lalu melepas Sisel dan berjalan menuju Rudy dan... Plak! Suara tamparan yang keras mengenai pipi Rudy. Beraninya kamu teriak memanggil namaku. Ayahku saja tidak pernah berteriak seperti itu di hadapanku. Ucap Kevin arogan. Berhenti Tuan Muda Kevin, silakan Anda pergi dari kantorku. Ucap Sisel. Kamu mengusirku? Aku pastikan keluarga Hartanto akan hancur dalam semalam. Camkan itu baik-baik wanita jalang. Ancam Kevin lalu pergi meninggalkan ruangan tersebut. Sementara Sisel menghampiri Rudy dan memapahnya berdiri. Rudy merasa tercengang dengan apa yang terjadi barusan. Awalnya dia mengira bisa langsung berkenalan dan menjalin hubungan dengan keluarga Sanjaya. Tapi kenyataannya malah sebaliknya. Keluarga Sanjaya telah mengancam akan menghancurkan keluarga Hartanto. Betapa sakitnya hati Rudy jika mengingat kemalangan yang akan dialami oleh keluarga Hartanto. Sementara Kuni dan yang lainnya sedang asyik menyantap makan siang mereka di rumah Mei. Mereka sangat bahagia karena bisa berkumpul lagi. Apalagi Emma, dia sangat merasa bersyukur karena akhirnya dia bisa bebas dari penderitaannya dan bisa berkumpul bersama kakaknya, Mei. Saat semua sudah selesai makan, Kuni ingin mengajak Kinan jalan-jalan lagi. Apalagi selama 2 hari kemarin, Kinan dan Kuni tidak bertemu. Makanya Kuni berinisiatif ingin mengajak Kinan refreshing sekalian mencoba suasana baru. Belum sempat Kuni mengajak, tiba-tiba teleponnya berdering.
Saat dilihat yang menelpon Sisel, Kuni mengangkatnya dengan menatap Kinan dari jauh. "Halo Sisel," ucap Kuni. "Halo Kuni," ucap Sisel sambil terisak tangis. "Ada apa, Cil? Kenapa kamu menangis?" tanya Kuni keheranan. Sisel lalu menceritakan semua yang dialaminya, termasuk dirinya yang hampir dipok saya dan juga tentang Rudi yang tak memedulikan keselamatan keluarga Hartanto demi menyelamatkannya. Mendengar cerita Sisel, Kuni lalu mematikan telepon dengan amarah yang sudah memuncak. Akhirnya Kuni berkata pada Kinan dan semua orang yang ada di sana jika dia punya urusan mendadak yang tak bisa tunda. Kuni juga menyuruh Kinan untuk menginap di rumah Mei untuk berjaga-jaga tentang keselamatannya. Karena malam ini Kuni ingin menemani Sisel. Sekitar 20 menit perjalanan. Kuni sudah sampai di perusahaan giok keluarga Hartanto dan segera menuju ke ruangan Sisel. Saat Kuni masuk, Sisel duduk terdiam di kursinya, sementara Rudi tidur di sofa. "Sisel, apa kamu baik-baik saja?" ucap Kuni sembari melihat Sisel dengan mata diwanya. Kuni merasa lega saat mengetahui jika Sisel hanya mengalami trauma sedikit, sedang Rudi hanya memar sedikit karena tamparan Kevin. Setelah itu, Kuni mencoba mengecek CCTV yang ada di ruangan itu dan melihat seluruh kejadiannya. Kuni murka saat melihat Kevin dengan paksa menarik Sisel dan ingin mencumbuinya. Dan juga semua yang Sisel ceritakan pada Kuni sesuai dengan apa yang ada di video. Setelah menonton, Kuni menyuruh Sisel menelpon kepala polisi Erik Rumba. Tapi Sisel hanya menggeleng dan tak mau memperpanjang lagi. Alasannya karena Tuan Erik yang menyarankan untuk tidak membuat kasus ini menjadi besar karena konsekuensinya justru akan berbalik melawannya. Keluarga Sanjaya ditopang oleh seorang jenderal besar Ed dan juga letnan jenderal Ed, sehingga Erik menyarankan untuk melupakan masalah ini. Setelah Kuni mendengarnya, dia semakin geram dan juga semakin kesal dengan Erik. Meskipun tujuan Erik untuk menyelamatkan keluarga Hartanto. Tapi tindakan yang Erik lakukan termasuk tindakan yang pengecut, di mana dia berani menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Karena melalui jalur hukum tidak memungkinkan, maka tidak ada cara lain selain mempermalukan mereka. Akhirnya Kuni mengajak Sisel pulang, sementara Rudi tidak mau pulang dan menginap di rumah kekasihnya. Sisel telah bercerita kepada ayahnya jika dirinya ingin dinikahi Kuni. Awalnya Rudi tak percaya. Tapi Sisel bercerita dengan apa adanya sehingga Rudi percaya. Bahkan Rudi juga senang sekali mendengar kabar tersebut. Setelah sampai di rumah Sisel, Kuni masih berpikir bagaimana caranya agar bisa mempermalukan keluarga Sanjaya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya memikirkan satu cara, yaitu melalui video tuk-tuk yang lagi booming saat ini. "Sisel, apakah kamu punya aplikasi tuk-tuk?" tanya Kuni. "Aku punya, hanya saja bukan akunku dan tidak ada banyak pengikut," ucap Sisel. "Apa ada foto kamu?" tanya Kuni lagi. Sisel hanya menggeleng. "Bagus, sini biar aku pakai," pinta Kuni. Akhirnya Kuni mengedit berbagai cara tentang video yang baru dialami Sisel. Hanya saja, wajah Sisel dan Rudi diblur. Yang terlihat jelas wajah Kevin yang sedang menarik Sisel dan juga menampar Rudi. Lama sekali Kuni mengedit dan tanpa terasa sudah jam 8 malam. Setelah selesai mengedit dengan diberi caption yang sedikit menohok, sehingga keburukan Kevin semakin terlihat. Kuni langsung mengunggahnya di berbagai laman dan dia juga berpamitan pada Sisel untuk pulang. "Kun, tak bisakah kamu menemaniku malam ini?" pinta Sisel dengan wajah memelasnya. Awalnya Kuni akan menolak, tapi saat mengingat lagi jika Kinan menginap di rumah Mei, membuat Kuni hanya mengangguk dan bersedia menemani Sisel malam ini. Setelah itu, mereka makan malam bersama dan tidur bersama di ranjang yang sama dan sama-sama saling berpelukan agar sama-sama menghangatkan. Yang penting bersama-sama. Hehehe. Keesokan paginya, terjadi kehebohan yang sangat menggemparkan.